Contohnya ini adalah data P3K Provinsi Kepulauan Riau yang masuk dalam paruh waktu itu di tahap 1 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang masih mendapatkan status R3. Di sini kita baru saja mendapatkan update dari beberapa Pemda berkaitan dengan rekapitulasi data full time dan part time. Tentu saja paruh waktu yang ada di Pemda masih cukup banyak. Bagaimana data terkini? Kita simak video ini sampai selesai. Ya, pada prinsipnya setiap Pemda sudah pun memiliki data R2 dan R3 dari setiap Pemda dari hasil seleksi P3K tahap 1. Meskipun kita ketahui oleh BKN kemarin adanya perubahan pengumuman untuk P3K tahap 2, di mana di sini sudah disampaikan akan baru diumumkan di tanggal 16 sampai 25 Juni 2025 untuk hasil seleksi P3K tahap 2. Nah, pada prinsipnya setelah tanggal inilah nanti baru kita dapat tahu siapa saja dan berapa total untuk paruh waktu yang menjadi tambahan pada setiap Pemda. Meskipun tentu dalam regulasi Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, rekan-rekan yang ditetapkan sebagai paruh waktu itu adalah rekan-rekan yang database BKN ataupun yang tidak lulus CPNS. Sedangkan bagi rekan-rekan yang notabene non-ASN maksimal 2 tahun itu belum diatur dalam regulasi paruh waktu. Nanti kita akan lihat kembali. Nah, meskipun belum ada pengumuman hasil secara total, kita dapati di beberapa daerah sudah pun memilah data honorer yang masuk P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Salah satu contohnya adalah di pemerintahan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah yang sudah mulai melakukan pendataan. Meskipun pada prinsipnya masih menunggu petunjuk dari pusat mengenai nasib honorer non-database BKN yang nantinya tidak lulus dalam P3K tahap 2. Sebagaimana kita ketahui dalam Kemenpan RB 16 2025 ini, sebagaimana diatur pada diktum kelima, bahwa P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini hanya yang database BKN ya, tidak ada yang maksimal 2 tahun. Mereka yang database BKN itu yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, ini dijadikan paruh waktu, dan yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, jadi untuk rekan-rekan P3K tahap 2 yang sebenarnya tidak masuk database BKN hanya maksimal 2 tahun, itu belum ada regulasi apakah akan dijadikan paruh waktu atau seharusnya nanti akan ada regulasi baru. Nah, adapun untuk rekan-rekan database BKN, Pemkab, Kaltim, Kotim juga sudah mulai mendata mereka sebagai persiapan mengusulkan menjadi P3K paruh waktu. Karena sebagian dari rekan-rekan yang ikut P3K tahap 2 itu ada juga yang awalnya TMS di tahap 1 yang notabene adalah mereka database BKN. Upaya sudah kami lakukan, kami sudah memasukkan data mereka semua, baik itu untuk P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Kami ikuti dahulu ketentuan dari pusat. Dia juga menyebutkan di lingkup Pemkab Kotim, nasib 306 honorer non-database masih menunggu petunjuk pusat. Nah, ini yang mereka yang 2 tahun ya. Untuk non-ASN yang belum masuk database memang masih ada. Kami masih menunggu aturan dari pusat terkait mereka. Sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat, tenaga non-ASN atau honorer akan dihapus, sudah tidak boleh lagi dan harus dihapus. Ya, ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, untuk saat ini Kota Waringin Timur memberikan batas kontrak kerja bagi non-ASN itu hanya sampai dengan bulan Juni 2025. Jadi untuk kelanjutan rekan-rekan ini harus segera ya ada regulasi baru bagi yang non-ASN di luar database. Dimana setelah itu mereka tidak akan ada diperpanjang lagi. Nah, selain di Kota Waringin Timur ini juga kita lihat honorer yang tidak masuk database BKN ini di daerah Mataram ya, dimana jumlah pegawai non-ASN atau honorer di lingkup Nusa Tenggara Barat ini masih mencapai 9.440 orang. Kepala BKD menyebutkan bahwa dari yang sekian ini yang terserap seleksi hanya sebagian. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov NTB. Bagaimana bisa mengakomodir dalam status P3K, di mana dijelaskan bahwa untuk mengurangi jumlah tenaga non-ASN ini dari 9.000 itu telah mengikuti tahap 1, tahap 2.
Namun pada tahap 1 saja yang dinyatakan lulus itu hanya 297 karena formasinya hanya segini, yang ikut 5.700-an. Dengan demikian yang mereka menjadi paruh waktu adalah 5.484. Sedangkan untuk tahap 2 dari 3.958 itu ada juga yang tidak hadir sebanyak 56 orang. Ya jelas Bapak Ibu, formasi diusulkan sedikit ini memang masalahnya pada biaya ya. Biaya APBD yang sangat sedikit di NTB ini, sehingga usulan informasinya tidak dapat mengakomodir ya, sejumlah honorer yang ada di sana. Ya, di dalam hasil paparan Komisi 2 dengan beberapa kepala daerah kemarin, kita sebenarnya sudah dapat melihat juga data-data yang sudah dipaparkan oleh kepala daerah. Contohnya ini adalah data P3K Provinsi Kepulauan Riau yang masuk dalam paruh waktu itu di tahap 1 saja. Ini ada 910 orang. Terdiri dari Tendik itu 473, tenaga teknis 54, kesehatan 11, dan guru 372. Sedangkan yang mengikuti tahap 2 itu sebanyak 1.307, yang mana pasti ini nanti ada yang tidak lulus ya. Nah, cuma yang tidak lulus di tahap 2 ini, walaupun dalam gambarannya mereka akan diarahkan kepada P3K paruh waktu, namun regulasi untuk menjadikan mereka paruh waktu belum diterbitkan pemerintah. Sehingga nanti jumlah paruh waktu kalaupun nanti akan diakomodir semua pasti akan melebihi dari jumlah yang tahap 1 ini. Setiap gebrakan sudah mulai dilakukan termasuk untuk demo yang bakal dilakukan di Jakarta sekitar tanggal 10 Juni nanti berkaitan dengan tuntutan rekan-rekan R2 R3 yang terus bergejolak karena ini memang pada prinsipnya merupakan kelalaian ataupun kelemahan dari Pemda setempat ya yang tidak dapat mengusulkan formasi sejumlah non-ASN mereka. Jadi demikian update berkaitan dengan data terbaru yang dapat kita sampaikan. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan tentunya dengan BKN masih menyelesaikan seleksi CASN yang tahun 2024 kemarin. Nah, kemarin kan mungkin sudah mengetahui ya bahwa bulan Juni ini itu akan menyelesaikan untuk yang CPNS-nya dan Oktober untuk yang P3K. Itu kita masih butuh waktu ya, dan itu kan ribuan ya, jutaan lah begitu ya. Jadi sampai saat ini kami masih fokus untuk menyelesaikan CASN tahun 2024. Jadi belum kita berencana untuk membuka CASN lagi. Jadi karena kan kita harus menata kembali bagaimana kebutuhannya, kan kita juga baru kementerian yang baru. Pak, yang kemarin R3 itu Pak yang nggak lulus atau yang paruh waktu itu gimana Pak? Kalau paruh waktu nanti diangkat paruh waktu ya dengan gaji sama seperti sekarang dan diberikan nomor induk pegawai. Tahun ini arahan Bapak Presiden tahun ini selesai semua, dan nanti kalau daerah sudah punya uang, yang paruh waktu bisa diangkat menjadi penuh waktu dengan mengajukan formasi ke Kemenpan.